Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perjuangan Ronggolawe dan keris Kyai Mega Lamat. Mengenal sosok besar Senopati Agung Majapahit, Raden Ronggolawe. Tentu erat kaitannya dengan pusaka andalannya, keris Kyai Mega Lamat. Keris Kyai Mega Lamat sendiri kerap digunakan Ronggolawe dalam babat pendirian kerajaan Majapahit. Seperti yang diketahui, Ronggolawe adalah seorang pangeran dari kerajaan Sumenep, Pulau Madura. Setelah kerajaan Singosari dikalahkan oleh Tumapel dengan keris Kyai Jaran Goyang dan dibantu oleh kerajaan Mongol, pada waktu itu Raden Wijaya selaku menantu dari Raja Singosari menjadi budak dari kerajaan Tumapel. Raden Wijaya yang diberi tanah pertikan di daerah hutan belantara akhirnya dengan perlahan dan tersembunyi berhasil mendirikan Padukuhan Mojopahit. Ketika berdiri dan berkembangnya Padukuhan Mojopahit yang belum berbentuk kerajaan, Raden Wijaya sendiri sudah berniat memberontak pada kerajaan Tumapel guna membalas dendam atas terbunuhnya sang mertua. Dalam penyusunan pemberontakan tersebut, Raden Wijaya dibantu banyak pengikut setia termasuk Raja Sumenep Arya Wiraraja dan putranya Ronggolawe guna menyusun strategi. Memperhitungkan kerajaan Tumapel yang dibantu kerajaan Mongol dengan menggunakan baju baja yang sulit ditembus senjata tajam dan rajanya yang memiliki keris ampuh Kyai Jaran Goyang, maka Raja Sumenep waktu itu meminta pertolongan kepada Empu Kantong untuk dibuatkan senjata pusaka ampuh yang beracun berupa tombak Kyai Buntet Memeh. Di sisi lain, Ronggolawe mencari jalan kemenangan perang dengan bertapa di Gua Pajunden selama 41 hari. Di akhir pertapanya, Ronggolawe mendengar wangsit yang harus pindah bertapa di Gua Bawah Kursi Potrek Koneng dekat Jurang di daerah Gunung Geger selama 313 hari. Setelah selesai bertapa, Ronggolawe mendapat wangsit untuk minta bantuan kepada Empu Bajraguna yang berada di barat Tambak Bangkalan untuk dibuatkan sebilah pusaka sakti yang terbuat dari bahan baja yang dikenal dengan besi aji bajra. Kemudian berangkatlah Ronggolawe menemui empu tersebut. Dan setelah bertemu, dibuatkanlah sebilah keris panjang dengan pawakan besi hitam seperti hangus terbakar beraura kemerahan. Keris itu berluk 13 bernama Kyai Mega Lamat atau keris Kyai Bajarguna menurut orang Madura Barat. Konon keris itulah yang menjadi cikal bakal adanya keris Kanjeng Kyai Sengkelat Kelak. Singkat cerita, setelah keris itu selesai, terjadilah peperangan Mojopahit dengan kerajaan Tumapel dan pasukan Mongol yang dikenal dengan istilah Perang Tartar di Sungai Brantas. Saat peperangan berlangsung, tampak Ronggolawe melurup keris Kyai Mega Lamat dari warangkanya. Seketika itu, cuaca menjadi mendung kemerahan bagaikan waktu menjelang malam atau terbit fajar. Dalam perang tersebut, Ronggolawe mengamuk sejadi-jadinya hingga menumbangkan ratusan musuh. Semua pasukan Raden Wijaya berteriak, "Sang Mega telah hadir membantu kita, kita akan menang, maju dan serang!" teriak semua pasukan. Setelah keris itu diarahkan pada musuh, seketika itu musuh berjatuhan mati dan baju-baju pasukan Mongol mudah disobek-sobek bagaikan sehelai kertas dengan keris tersebut. Hingga pada akhirnya pasukan Raden Wijaya memenangkan pertempuran dan beliau menjadi raja pertama, raja
terbesar di Jawa, yaitu Raja Mojopahit dengan gelar Prabu Sanggrawijaya Kerta Rajasa Jayawardana. Demikianlah sepenggal peran Ronggo dan keris Kyai Megallamat yang dengan gagah membantu berdirinya Kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.